Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang suatu keberagaman bangunan bersejarah di berbagai daerah. Sebelumnya, berikut ini kelompok kami, yaitu Perkenalkan, nama saya Sofia Fatmasari dengan NIM 102200075 dari Prodi S1 Keperawatan. Perkenalkan, nama saya Syafa Fariza Nur Andini dengan NIM 102200076 dari program studi S1 Keperawatan. Perkenalkan, nama saya Tamara Diala Fatima dengan NIM 102200077 dari S1 Keperawatan. Perkenalkan, nama saya Umi Sakifah Fujirahayu dengan NIM 102200078 Prodi S1 Keperawatan. saya Ferendiana B. Aristanti dengan NIM 102200079 Prodi S1 Keperawatan. Perkenalkan, saya Wildan Pratama dengan NIM 1022080 dari Prodi S1 Keperawatan B. Asal kota saya dari Palangkaraya. Bangunan bersejarah di kota Palangkaraya adalah Tugu Soekarno Palangkaraya. Tugu Soekarno Palangkaraya ini berdiri pada tahun 1957, terletak pada alamat Desa Langkai, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Sejarah bangunan bersejarah ini adalah Presiden Soekarno meletakkan tiang pertama kali pembangunan Kota Palangkaraya, ditandai dengan peresmian monumen atau Tugu Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah di Pandahut yang bermakna sebagai berikut. Angka 17 melambangkan hikmah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pilar yang berjumlah 17 berarti senjata untuk berperang. Di 5 bentuk 3 melambangkan Pancasila mengandung makna ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, ibu kota provinsi yang dulunya Pandahut berganti dengan Palangkaraya. Masjid Pintu Seribu atau yang dikenal dengan Masjid Nurul Yakin adalah salah satu masjid penyebaran agama Islam yang berada di kota Tangerang. Masjid ini terletak pada Kecamatan Priuk, Bayur, Kota Tangerang, Banten. Yang kemudian, pada sejarahnya masjid ini dibangun oleh orang keturunan Arab yang bisa kita sebut dengan Syekh Mahdi. Syekh Mahdi membangun masjid ini pada tahun 1972 yang bertujuan untuk menyebarkan agama Islam menjadi luas lagi di tanah kota Tangerang. Bangunan berwarna coklat layaknya benteng yang tidak terpakai masih menjadi salah satu perhatian bagi para peziarah dan bagi para pengunjung. Salah satunya adalah bangunan pada dinding-dinding masjid yang disekat seperti musola, penempelan ayat-ayat Al-Quran pada dinding-dinding masjid, dan yang ketiga adalah ruangan bawah tanah yang mengingatkan kita akan kematian. Dan selanjutnya yang menarik para perhatian bagi para pengunjung selain bangunannya yang menarik, ada juga penamaan masjid ini. Sebab dinamakan Masjid Pintu Seribu karena tidak ada yang tahu persis bagaimana penamaannya dan bagaimana makna di dalamnya. Meski belum diketahui secara pasti dari penamaan Pintu Seribu tersebut, akan tetapi makna di balik ini yaitu mengingatkan kita kepada kehidupan dan kemampuan dan lika-lika hidup maupun rintangan yang kita jalani secara berbeda-beda, akan tetapi mengingatkan kita kepada pintu yang pertama yaitu kepada akhirat. Itulah pemaparan dan sejarah singkatnya tentang Masjid Pintu Seribu atau Masjid Nurul Yakin yang terletak di Kota Tangerang. Saya bertempat tinggal di Kota Jember. Di Kota Jember terdapat bangunan bersejarah, yaitu salah satunya adalah patung Triumvirat yang diresmikan oleh Rektor Dr. Insinyur T. Sutikto, MSc, sekitar tahun 2010. Monumen ini berada di Jalan Universitas Jember, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Monumen ini merupakan monumen patung pendiri perguruan tinggi di Kota Jember pada tahun 1957 dengan berawal dari pembentukan yayasan hingga akhirnya pada tahun 1964
tercapainya cita-cita untuk diresmikannya pembangunan perguruan tinggi di kota Jember tersebut. Tokoh dari Patung Triumvirat yaitu Raden Ahmad sebagai ketua, Raden Sumedi sebagai penulis, dan Muhammad Solahnan sebagai bendahara. Bangunan ini bertujuan sebagai suatu apresiasi bagi founding father yang telah berusaha payah membangun pendidikan di kota Jember, serta agar para generasi penerus mengetahui siapa dan peran apa yang telah diberikan oleh ketiga tokoh tersebut dalam merintis universitas di Jember. Selain itu, diharapkan agar semangat para perintis yang tidak pernah menyerah dapat dicontoh oleh generasi saat ini dan masa yang akan datang. Bumi Bung Karno, istilah dari Kota Blitar, Jawa Timur, di mana identik dengan sosok proklamator yaitu Bung Karno. Selain adanya pusaran makam, juga terdapat adanya bangunan bersejarah yang dijadikan suatu rumah masa kecil Bung Karno, yaitu Istana Gebang. Istana Gebang ini beralamat di Jalan Sultan Agung, Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Waktu itu, di mana kedua orang tua dari Soekarno dari Mojokerto ke Kota Blitar menempati rumah itu. Sebelumnya rumah itu dimiliki oleh seorang Belanda yang bernama Christian Portil, di mana Christian Portil ini bekerja sebagai pegawai kereta api. Dan bangunan ini didirikan pada tahun 1884. Ya, dari Bung Karno berada di sini berkat adanya bantuan dari menantunya yaitu Bapak Puguh Rekso Atmojo. Akhirnya keluarga Bung Karno tinggal sejak pada tahun 1917. Bangunan ini berdiri dengan sebidang luas hampir 2 hektar, di mana saat ini dijadikan sebagai museum dan penyimpanan yaitu foto, meja kursi kuno, almari, dan benda sejarah lainnya. Dan usai setelah itu, pada tahun 2012, Pemkot Kota Blitar mengambil alih Istana Gebang ini untuk dibuka secara umum. Kenapa Istana Gebang ini dibuka secara umum? Karena bertujuan agar masyarakat umum dapat menikmati, belajar akan suatu pentingnya peninggalan sejarah yang ada, dan dapat memanfaatkan dengan baik, benar, dan secara optimal. Tempat itulah Bung Karno menghabiskan suatu masa kecilnya, di mana hal tersebut bahwa Kota Blitar memiliki suatu peranan sangat penting dalam suatu perjalanan bangsa Indonesia. Saya berasal dari Kota Nganjuk. Salah satu bangunan bersejarahnya adalah Candi Ngetos yang didirikan pada abad ke-15 pada zaman Kerajaan Majapahit yang berada di Jalan Raya Ngetos, Selopuro, Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Sejarah singkat Candi Ngetos, candi ini dikenal sebagai Candi Perabuan dari Prabu Hayam Wuruk. Pada papan keterangan menyebutkan Candi Ngetos dibangun pada abad ke-15. Secara fisik, Candi Ngetos dalam keadaan rusak, bahkan pada beberapa bagian telah hilang, sehingga sulit memperkirakan bentuk aslinya. Di Candi Ngetos pernah ditemukan arca Siwa dan Wisnu. Hal ini kemudian menimbulkan asumsi bahwa candi ini beraliran Siwa Wisnu. Asumsi tersebut diperkuat dengan aliran agama Siwa yang dianut oleh Hayam Wuruk. Nicholas Johannes Krom memperkirakan bahwa Candi Ngetos semula dikelilingi tembok yang berbentuk cincin. Bangunan utama candi terbuat dari batu bata merah dan atapnya diperkirakan terbuat dari kayu. Kini sudah tidak ada bekasnya sih. Candi Ngetos berukuran panjang 9,1 meter dan tinggi keseluruhan 10 meter. Terdapat 4 buah relief di Candi Ngetos. Karena faktor usia, relief tersebut hanya tersisa 1 dan lainnya telah hancur. Tidak hanya relief yang hilang, melainkan figura-figura pada alasnya yang juga telah tidak ada lagi. Pada bagian atas dan bawah figura dibatasi oleh loteng-loteng yang terbagi dalam jendela-jendela kecil berhiaskan ketupat yang tepinya tidak rata atau menyerupai bentuk banji. Hal tersebut berbeda dengan bangunan bawahnya yang tidak ada figuranya, sedangkan tepi bawahnya dihiasi dengan motif kelompok buah dan ornamen daun.
Pada sisi kiri dan kanan candi terdapat dua ruang kecil. Di atasnya terdapat ornamen yang mirip dengan belalai Makara. Namun jika diperhatikan, ternyata belalai tersebut adalah bentuk spiral yang diperindah. Dinding candi ini kosong dan hanya terdapat motif daun yang melengkung ke bawah dan horizontal melingkari tubuh candi bagian atas. Ada hal menarik dari kala yang terlihat sangat besar. Dengan ukuran tinggi 2 meter, lebar 1,8 meter, kala tersebut masih utuh dengan wajah yang menakutkan. Kota saya dari Nganjuk. Bangunan bersejarah di kota Nganjuk salah satunya Monumen Dr. Sutomo. Didirikan pada tahun 1986. Terdapat di Jalan Sono, Sangepeh, Kecamatan Ceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, dengan kode pos 64471. Sejarah singkat bangunan bersejarah ini, Monumen Dr. Sutomo Nganjuk yang menempati tanah seluas 3,5 hektar. Merupakan tempat kelahiran Dr. Sutomo. Secara keseluruhan, kompleks bangunan ini terdiri dari patung Dr. Sutomo, pendopo induk yang terletak di belakang patung, dan bangunan peringgitan jumlahnya 2 buah, masing-masing bangunannya 6 kali 12 meter ukurannya. Dr. Sutomo merupakan salah satu pahlawan pergerakan nasional yang asli dari Nganjuk. Untuk menghormati dia, dibangunlah sebuah monumen sebagai saksi sejarah tentang keberadaan dan kepahlawanannya dalam membela nusa dan bangsa. Dr. Sutomo lahir di Nganjuk di Desa Ngepeh, Kecamatan Ceret. Bahkan area dia diperkirakan tepat berada di bawah patung Dr. Sutomo yang digambarkan sedang duduk menghadap ke selatan. Dan monumen Dr. Sutomo yang ada di Desa Ngepeh tersebut sebenarnya adalah rumah dari neneknya. Namun cerita lain dari penduduk setempat menunjukkan bahwa tanah monumen adalah tanah hibah dari seorang bangsawan ternama di Ngepeh yang oleh masyarakat biasa dipanggil Bendara Patih. Di video ini dijelaskan bahwa setiap keragaman bangunan bersejarah di berbagai daerah seperti daerah Kalimantan Tengah, Tugu Soekarno Palangkaraya, daerah Tangerang, Masjid Pintu Seribu, daerah Jember, Patung Triumf Firoat, daerah Blitar, Istana Gebang, dan daerah Nganjuk, Candi Ngetos dan Monumen Dr. Sutomo. Dari daerah tersebut memiliki nilai manusia, kebudayaan, peradaban, dan keragaman yang memiliki satu kesatuan yang penting dalam kehidupan dan tidak dapat dipisahkan demi terciptanya kebudayaan yang memiliki nilai kebaikan dari segi sosial, peradaban, dan sejarah. Sekian dari kelompok kami tentang bangunan bersejarah di berbagai daerah. Dengan ini kami menyimpulkan bahwa keragaman bangunan bersejarah di setiap daerah memiliki sejarah yang berbeda, di mana juga terdapat adanya suatu peradaban budaya di daerah itu yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi peradaban di daerah-daerah tersebut. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.